Baik Bapak Ibu, kembali lagi berjumpa dengan channel saya di sini. Untuk sesi kali ini saya akan membahas review pembelajaran 1 untuk soal-soal asli dari Tryout PKB di bidang IPA Kimia. Ini materinya ada partikel dan materi. Baik, langsung saja ke soal nomor 1. Perhatikan beberapa fenomena berikut. Ya, yang satu ini adalah besi yang berkarat, kemudian yang gambar kedua adalah terbentuknya es yang ditaruh di kulkas ya. Yang ketiga ini mencampurkan gula atau garam ini ke dalam air. Yang keempat ini adalah tape. Nah, berdasarkan gambar di atas, produk mana yang dihasilkan melalui reaksi kimia? Oke, yang A 3 dan 4, yang B 2 dan 3, yang C 1 dan 4, D 1 dan 3, E 1 dan 2. Reaksi kimia, ini clue-nya ya. Berarti kalau sudah bicara reaksi kimia, berarti ini adalah cirinya yang merupakan bagian dari perubahan kimia. Ada dua, ada perubahan fisika, ada perubahan kimia. Nah, perubahan fisika itu merupakan perubahan satu zat yang tidak disertai oleh terbentuknya jenis zat baru. Hanya fisiknya saja yang berubah. Sedangkan perubahan kimia itu adalah perubahan suatu zat yang menghasilkan jenis zat baru yang ditandai dengan adanya reaksi kimia, kan itu. Nah, ciri-cirinya bisa perubahan warna, bisa terjadinya pembentukan gas. Oke, kita cari di sini. Kalau yang nomor 1 ini perkaratan. Misalnya Bapak Ibu ragu-ragu, oke dilewati saja. Nah, yang dua ini kan pembentukan air menjadi es atau membeku. Ini adalah sifat perubahan fisika, berarti fisik. Yang diminta adalah kimia, berarti yang dua udah salah. Yang tiga ini melarutkan gula atau garam ini ke dalam air. Nah, itu kan cuma fisiknya saja yang berubah juga. Berarti ini sifat fisik atau fisika. Sehingga yang tiga ini juga salah. Sekarang lihat di pilihan 2 dan 3 salah. Yang A salah, B salah. Ya, yang C yang benar. Berarti 1 dan 4. Nah, kita kembali lagi. Untuk yang perkaratan ini kan merupakan perubahan kimia karena ada reaksi kimia di sini. Merupakan oksidasi biologi karena besi yang terkena oksigen. Kemudian yang keempat, tape. Tape ini kan terjadi reaksi kimia juga di mana terbentuk gas atau zat baru yaitu alkohol yang merupakan hasil dari fermentasi gula ketela oleh ragi. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Fotosintesis yang terjadi di daun tumbuhan dibantu oleh sinar matahari terjadi reaksi kimia sebagai berikut. Ya, 6CO2 tambah 6H2O dibantu oleh sinar matahari kemudian berubah menjadi C6H12O6 ditambah dengan 6O2. Pernyataan berikut yang benar mengenai reaksi di atas adalah A. Proses fotosintesis memerlukan sinar matahari sehingga hanya akan berlangsung pada siang hari. B. Pada saat musim kemarau, reaksi fotosintesis tidak akan terjadi karena tumbuhan tidak mendapatkan cukup air. C. Jenis atom dan jumlahnya antara sebelum dan sesudah reaksi fotosintesis sama. D. Jumlah molekul oksigen yang dihasilkan sama dengan jumlah karbon dioksida yang dibutuhkan. E. Jenis molekul unsur, senyawa, atau ion sebelum dan sesudah reaksi fotosintesis sama. Oke, kita analisis berdasarkan pilihan. Proses fotosintesis memerlukan sinar matahari sehingga hanya akan berlangsung pada siang hari. Ya, memang betul memerlukan sinar matahari proses fotosintesis itu, tetapi kan pada malam hari juga bisa berlangsung asalkan ada sinar atau cahaya. Kan bisa dibantu dengan lampu. Kan itu. Yang A berarti salah. Yang B, pada saat musim kemarau, reaksi fotosintesis tidak akan terjadi karena tumbuhan tidak mendapatkan cukup air. Ya, kemarau bisa juga, kan bisa disiram. Yang C, jenis atom dan jumlahnya antara sebelum dan sesudah reaksi fotosintesis sama. Yang jenis atom dan jumlahnya. Oke, kita lihat. Jenis atom C, ya 6CO2. Berarti ini kan karbonnya ada 6, di sini tidak ada ya. Ini menjadi C6. Oke, berarti jumlah atomnya sama. Dan O2 kali 6 kan O-nya berarti ada 12 di sini tambah dengan di sini 6H2O. Berarti di sini O-nya ada 6. Di sini ada 12 berarti O-nya berjumlah 18 ya sebelum dan sesudah reaksi. Oh, ini 18O.
Di sini O-nya ada C6H12O6. Ini kan O-nya 6 tambah dengan 6O2. Berarti 6 kali 2, 12. Berarti 6 tambah 12 juga 18. O-nya ada 18. Oke, berarti sama. Dan di sini H, ya, 6H2. Berarti kan H-nya ada 12. Di sini C6, ya ini H12 juga. Berarti yang C yang benar. Jenis atom dan jumlahnya antara sebelum dan setelah reaksi fotosintesis sama. Dan yang D, jumlah molekul oksigen yang dihasilkan sama dengan jumlah karbon dioksida yang dibutuhkan. Yang dihasilkan oksigen di sini adalah 6 tambah 12, ya 18 oksigennya, kemudian karbon dioksidanya, karbon dioksida ini cuma ada 6. Berarti salah yang D. Yang E, jenis unsur molekul senyawa atau ion sebelum dan sudah reaksi fotosintesis sama. Jenis unsurnya ada C, ada O, ada H. Sama, di sini ada C, ada O, ada H. Betul? Dan molekul senyawa, ya, molekul senyawa sesudah reaksi fotosintesis beda. Ini kan 6CO2, ini 6H2O. Berarti ini karbon dioksida, ini air menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Ya, ini salah yang E. Karena jenis molekulnya berbeda. Oke, lanjut soal nomor 3. Senyawa merupakan sesuatu zat yang disusun atas dua jenis unsur atau lebih yang bergabung dengan perbandingan tertentu. Manakah dari diagram berikut yang menunjukkan gambar representasi partikel materi dalam bentuk senyawa? Oke, ya, kita bahas dulu sedikit unsur. Ya, unsur ini kan zat atau partikel terkecil yang tunggal, sehingga tidak bisa dibagi lagi, kan itu. Nah, unsur ini akan membentuk namanya molekul. Di mana molekul itu ada dua, ada molekul unsur, ada molekul senyawa. Nah, untuk molekul unsur itu adalah gabungan dari beberapa unsur yang sejenis atau sama. Sehingga yang A ini itu adalah molekul unsur. Sedangkan di sini yang diminta adalah senyawa, ya, bentuk senyawa. Itu yang A salah. Yang B juga sama karena zat penyusunnya dari unsur-unsur yang sama, berarti juga molekul unsur. B salah. Yang C, nah ini berbeda unsurnya, ada warna kuning, ini ada yang warna hijau, ya. Berarti ini bisa dikatakan sebagai molekul senyawa. Kemudian yang ini, yang D juga bisa dikatakan sebagai molekul senyawa karena unsur penyusunnya berbeda. Ada yang warna putih ini, yang kecilan. Ini ada yang warna yang lain, ya. Sehingga bisa jadi yang C ini betul, yang D juga betul. Tapi kalau dilihat dari bentuk besar kecilnya, berarti yang paling benar di sini adalah yang D. Kalau misalnya soalnya si pembuat soal ini mungkin menganalogikan bahwa untuk ukuran besar dan kecil ini berarti unsurnya berbeda gitu misalnya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kalau yang C, dia ini kan ukurannya sama. Apakah mungkin si pembuat soal menyatakan bahwa untuk yang warna kuning dengan yang warna kehijauan ini menyatakan unsur yang sama atau bukan? Kalau analoginya adalah unsurnya sama, berarti yang C ini bukan molekul senyawa tapi molekul unsur. Intinya itu, ya, molekul unsur itu unsur penyusunnya itu sejenis atau sama. Kalau senyawa itu unsur penyusunnya itu berbeda jenis. Misalnya yang molekul unsur ini adalah H2. Ini kan berarti H dan H. Kalau senyawa, ya H2O disusun oleh unsur hidrogen dan oksigen, itu misalnya. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Tumbuhan menangkap cahaya kemudian menggunakannya untuk mengubahnya menjadi makanan. Selain makanan dalam bentuk padatan, proses tersebut juga menghasilkan suatu gas yang berguna bagi kehidupan. Bagaimana sifat materi dari zat padat yang dihasilkan? A. Zat yang dihasilkan baik dalam bentuk padat atau gas memiliki sifat yang sama, yaitu bisa ditemukan dalam keadaan bebas di alam. B. Zat yang dihasilkan merupakan zat yang memiliki sifat yang sama dengan unsur-unsur penyusunnya. C. Sifat materi dari zat yang dihasilkan adalah memiliki komposisi yang tidak tetap dan dapat dipisahkan kembali secara fisika. D. Zat yang dihasilkan dapat bereaksi dengan air membentuk suatu zat baru. E. Zat yang dihasilkan dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana dengan reaksi kimia. Oke, kita tulis lagi tadi untuk proses fotosintesis. Ini kan rumusan atau rumus kimianya adalah 6CO2 ditambah 6H2O. Ini akan menjadi
Hasil reaksinya adalah C6H12O6 ditambah dengan 6O2. Oke, kita lihat dari A. Zat yang dihasilkan baik dalam bentuk padat atau gas memiliki sifat yang sama, yaitu bisa ditemukan dalam keadaan bebas di alam. Ini glukosa, ini oksigen. Memiliki sifat yang sama, beda ya, sifatnya beda. Glukosa dengan oksigen. Oke, salah A. Zat yang dihasilkan merupakan zat yang memiliki sifat yang sama dengan unsur-unsur penyusunnya. Unsur penyusunnya kan karbon dioksida dan air. Ini kan glukosa dan oksigen, berarti bukan sama juga. Ini B ya, salah. C. Sifat materi yang dihasilkan adalah memiliki komposisi yang tidak tetap dan dapat dipisahkan kembali secara fisika. Ini adalah senyawa ya. C6H12O6. Oksigen ini juga molekul, tapi molekul unsur dia. Ya, tidak bisa dipisahkan secara fisika. Dia harus dipisahkan secara reaksi kimia. C salah. Zat yang dihasilkan dapat bereaksi dengan air membentuk suatu zat baru. Tidak. Ini kalau glukosa atau gula direaksikan dengan air kan cuma fisiknya yang berubah. Dia secara fisika, bukan secara kimia. D salah. E. Zat yang dihasilkan dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana dengan reaksi kimia. Ya, ini yang E yang paling betul. Ya, senyawa itu bisa dipisahkan lagi zat-zat penyusunnya dengan menggunakan reaksi kimia. Oke, lanjut soal nomor 5. Susi memiliki campuran yang disimpan dalam gelas. Campuran tersebut terdiri dari naftalena, garam, dan batu kapur. Semua zat tersebut menyatu dan berwarna sama, yaitu putih. Susi ingin memisahkan zat-zat tersebut sehingga bisa memanfaatkannya. Urutan tahapan proses untuk pemisahan campuran yang harus dilakukan Susi adalah: yang A. Pelarutan, penyaringan, pengkristalan, penyubliman. Yang B. Penyaringan, pelarutan, pengkristalan, penyubliman. Yang C. Pelarutan, pengkristalan, penyaringan, penyubliman. Yang D. Penyubliman, pelarutan, penyaringan, pengkristalan. Yang D. Pengkristalan, penyaringan, penyubliman, pelarutan. Oke, sebelum saya bahas soal nomor 5 ini, perlu saya ingatkan lagi kepada Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung dengan channel saya di sini, ya, langkah baiknya lakukan subscribe, karena subscribe itu gratis Pak Ibu. Kemudian jangan lupa aktifkan tombol loncengnya, biar nanti ketika saya upload video-video pembahasan soal berikutnya, Bapak Ibu mendapatkan notifikasi pemberitahuan. Oke, saya akan bahas soal nomor 5 ini. Untuk soal nomor 5, naftalena, garam, dan batu kapur. Ya, naftalena itu adalah hidrokarbon kristalin aromatik berbentuk padatan dengan warna putih, yang dimana rumus kimianya adalah, ini rumus kimianya C10H8. Naftalena ini paling banyak dihasilkan dari destilasi tar batu bara dan sedikit dari sisa fraksionasi minyak bumi. Ya, sehingga dapat kita katakan identifikasi dari ketiga zat tersebut, nah, adalah ada zat yang mudah menyublim, ada zat yang mudah larut dalam air, dan ada yang sukar larut dalam air. Nah, mana sih zat-zat itu? Zat-zat itu adalah ini naftalena. Naftalena ini mudah menyublim. Kemudian garam ini mudah larut dalam air. Mudah larut. Ya, kemudian batu kapur ini sukar larut dalam air. Sukar larut ya. Oke, itu sudah teridentifikasi, sehingga proses pemisahan campuran tersebut maka dapat dilakukan. Yang pertama itu adalah kita lakukan pemisahan dulu naftalenanya dengan proses sublimasi atau penyubliman. Mana di sini ada penyubliman yang paling tepat? Ya, udah ketemu jawaban yang D. Penyubliman. Nah, kemudian setelah terpisah naftalenanya, dan langkah berikutnya adalah melarutkan garam dan batu kapur dalam air, sehingga ini adalah pelarutan. Nah, tujuannya apa? Pelarutan ini, ketika batu kapur dan garam itu dilarutkan, maka kita biarkan beberapa saat, sehingga nanti akan terbentuk endapan, di mana garamnya akan larut di dalam air, batu kapurnya yang akan mengendap. Sehingga untuk memisahkan endapan itu kita lakukan penyaringan ini. Nah, berarti batu kapurnya sudah terpisah.
kalau sudah kita saring. Kemudian langkah berikutnya adalah pemisahan garam dengan air. Nah, pemisahan garam dengan air ini kita lakukan dengan metode evaporasi atau penguapan, sehingga nanti akan terbentuk pemisahannya itu berupa kristal-kristal garam. Nah, teknik ini kan banyak dilakukan oleh petani-petani garam di kita. Oke, jadi jelas ya jawabannya yang D. Oke, lanjut soal nomor 6. Raihan mencampurkan adonan mentah pancake ya dengan coklat chip. Ketika ia menunggu sebagian pancake buatannya matang, ia melihat sebagian coklat chipnya keluar dari bagian bawah wadah. Campuran coklat chip dengan adonan pancake adalah contoh: A. Zat terlarut, B. koloid, C. pelarut, D. larutan, E. suspensi. Oke, ya coklat chip ini adalah coklat ya, yang dalam bentuk butiran-butiran coklat kecil ya. Kita sebut dengan butiran coklat. Kemudian zat terlarut itu kan ada di larutan. Nah, di mana larutan itu adalah campuran yang homogen. Kan campuran itu ada dua, ada campuran homogen, ya campuran homogen, ada campuran heterogen. Nah, untuk campuran yang homogen ini bisa dikenal dengan larutan. Nah, misalnya dua zat dicampurkan, maka akan terbentuk campuran homogen jika kita sudah tidak bisa membedakan lagi kedua zat itu atau tidak ada lagi bidang batas. Artinya zat yang dicampurkan itu, zat terlarutnya benar-benar sudah menyatu dengan larutannya atau pelarutnya. Nah, zat terlarut itu misalnya kita campurkan gula ke dalam air. Gula itu merupakan zat yang terlarut. Pelarutnya adalah air kan itu. Nah, ketika gula dicampur ke air kan sudah kita tidak bisa kenal lagi bidang batasnya mana gula mana air karena sudah larut misalnya. Maka itu disebut dengan larutan atau campuran yang homogen. Berarti ini A salah, C salah, D juga salah. Sekarang tinggal koloid dan suspensi. Nah, koloid itu adalah campuran yang bersifat antara larutan dan suspensi. Nah, secara kasat mata terlihat mirip seperti larutan, namun komponen penyusunnya masih dapat dilihat dengan mikroskop. Ya, biasanya dia terlihat keruh. Berarti untuk soal ini jawabannya bukan koloid ya. Kenapa? Coklat chip ini kan tidak perlu kita amati dengan mikroskop, masih kita bisa lihat dengan kasat mata. Nah, sehingga jawabannya adalah suspensi. Nah, di mana suspensi itu adalah campuran heterogen yang masih bisa terlihat antar komponennya tanpa menggunakan mikroskop. Ya, ini adalah campuran heterogen. Oke, lanjut soal nomor 7. Perhatikan gambar. Nah, ini adalah seseorang yang menyaring zat. Nah, karena ini ada kertas saring, kemudian ditaruh di dalam labu Erlenmeyer. Nah, ini ada filtrat yang dihasilkan, kan itu. Kemudian filtrat itu dibakar, ini dipanaskan. Ya, karena apa? Tahu kita dipanaskan ini karena di sini ada bunsen, ya bunsen untuk pembakaran. Nah, proses pemisahan campuran ini memiliki prinsip pemisahan yaitu A. Pemisahan zat berdasarkan perbedaan titik leleh dan kelarutan dalam pelarut tertentu. B. Pemisahan zat berdasarkan perbedaan ukuran partikel. C. Pemisahan berdasarkan perbedaan distribusi zat di antara fase gerak dan fase diam. D. Pemisahan zat berdasarkan perbedaan titik didih. E. Pemisahan zat berdasarkan kelarutan pada pelarut tertentu. Oke, jawaban yang paling tepat di sini adalah pemisahan zat berdasarkan perbedaan titik leleh dan kelarutan dalam pelarut tertentu. Karena apa? Kalau pemisahan zat berdasarkan ukuran partikel kan cuma satu aja, filtrasi langsung. Nah, ini ada kertas saring, berarti kan ini ada filtrasi di sini terjadi, tetapi kenapa di sini harus ada pembakaran lagi, kan itu? Nah, berarti yang B ini salah. Kemudian, pemisahan berdasarkan perbedaan distribusi zat di antara fase gerak dan fase diam. Nah, itu kan dilakukan dengan metode kromatografi. Kromatografi. Ya, bukan ya, berarti yang C salah. Kemudian yang D, pemisahan zat berdasarkan perbedaan titik didih. Ini kan dilakukan dengan metode distilasi. Ya, distilasi bertingkat. Nah, ini tidak perlu melakukan penyaringan, berarti yang D salah. Kan di sini ada penyaring, ada proses filtrasi, ini ada pembakaran lagi.
Dan pemisahan zat berdasarkan kelarutan pada pelarut tertentu. Nah, ini adalah ekstraksi. Ya, ekstrak ya. Nah, ini jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, demikian pembahasan soal untuk materi IPA Kimia. Ini adalah soal-soal asli dari tryout SIM PKB-nya. Ini adalah soal review per pembelajaran ya. Ini pembelajaran 1 untuk bidang IPA Kimia. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.